Selamat pagi, rekan-rekan sekalian. Dalam kesempatan ini, saya akan menjelaskan tata cara untuk mengoperasikan modul persediaan yang merupakan bagian dari FC Accounting. Ya. Saya mulai dengan memasukkan sandi. Oke, ini nama perusahaannya. Kemudian saya masukkan lagi sandi. Nah, kita masuk ke menu utama. Nah, ini lihat ada menu persediaan. Menu persediaan ini, kalau kita klik, dia terbagi dalam 3 sub menu persediaan. Ya. Ini untuk penjualan barang, ini untuk pembelian barang, ini untuk mengelola kursus stok, ya, untuk laporan kursus stok, membuat daftar barang. Nah, jadi saya mulainya dari yang tengah ini ya. Oke, kita masuk. Satu. Nah, ini menu. Menu persediaan itu, kalau kita lihat ini, ada namanya daftar kelompok barang. Jadi kita sebelum bikin daftar barang, ya, sebaiknya barang itu dibikin kelompoknya supaya kelihatan rapi. Ya, contohnya daftar barang. Nah, ini persediaan komputer dan persediaan peralatan komputer. Nah, sebelum saya menjelaskan lebih lanjut, ini persediaan ini bisa muncul karena ada tanda sub PB-nya ini. Jadi di chart of count, kalau kita kasih KB, maka dia akan muncul di Kaspa. Kalau kita membuat SP, dia akan muncul di sub perkiraan. Nah, untuk terkoneksi dengan persediaan, maka kon peralatan persediaan ini itu dikasih PB dulu ya. Coba kita lihat ya. Keluar, 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 masuk ke sini. Bagian khusus, kita lihat persediaan. Coba kita cari aja di sini. Nah ini, dua ini ya. Tuh. Jadi supaya dia terbuka dengan persediaan inventory, jadi dengan modul inventory, maka akun yang ini, dua ini, kita kasih tanda PB, persediaan barang. Ya. Jadi dia nyambung. Kalau nggak dikasih tanda itu, dia nggak nyambung. Jadi tandanya adalah PB ya. Kita keluar. Ini saya masuk lagi. Nah ini kelompok barang PB. Jadi kita bikin dulu. Nah, bikin kelompok ya. Kelompok itu persediaan notebook, misalnya persediaan desktop gitu ya. Kalau ada apa lain ya tinggal tambah ya. Kalau mau nambah tuh klik ininya, baru kita tambah. Misalnya persediaan desktop dan komputer, notebook, desktop ya sekarang ada lagi misalnya uh, apalah misalnya saya kasih contoh aja ya meja misalnya contoh aja ini simpan. Nah itu kelompoknya nambah ya. Oke, ini ngapusnya klik ini hapus. Kalau nambah tuh klik ini tambahnya hidup ya. Kalau ngapus klik ini dihapus. Nah gitu. Oke. Nah jadi bikin dulu kelompok barang. Ini kelompoknya adalah hard disk, flash disk, printer gitu ya. Tuh tambah bikinnya gitu. Mau tambah lagi misalnya kalau nambah ini kan di sini klik ini tambah. Misalnya kertas misalnya ya. Kertas gitu, kertas printer simpan. Nah, tuh kan nambah tuh ya. Oke, ini hapus lagi. Jadi sebelum kita membuat daftar barang, bikin dulu daftar kelompoknya supaya nanti rapi ya. Oke, kita setelah selesai kelompok, baru kita bikin daftar barang. Kita klik ini, terus klik notebook. Nah, tuh. Kalau klik ini tambahnya hidup. Oke, kita tambah di sini.
Nomornya otomatis, misalnya notebook merek Dell. Dell gitu ya. Satuannya unit. Simpan. Oh gitu ya. Kalau mau tambah lagi, kita klik ini. Tambah. Mereknya Asus misalnya. Asus. Sama unit simpan. Oke, tuh nomornya nambah ya langsung. Ini tombol tambah ini tutup. Ini namanya gini. Tambah. Merek satu lagi misalnya Acer ya. Acer. Nah, oke, simple. Itu adalah kelompok dari notebook. Kalau mau nambah kelompok desktop ya tinggal pilih sini. Ini tambah, nah sama misalnya Dell juga gitu ya. Dell simpan. Tambah lagi klik ini. Tambah, tambah Asus, Asus simpan. Gitu ya. Jadi cara nambah daftar barang itu bikin dulu kelompoknya supaya rapi. Nanti kalau ini di print itu kelihatannya rapi. Nah tuh ya, kemudian komputernya ini kelompok notebook, ini kelompok desktop gitu. Ya, itu caranya gampang sekali. Ini kalau keluar dengan ya. Kalau mau diubah ya tinggal klik ini. Nah ini menu ubahnya tambah. Kalau mau ditambah ininya yang diklik. Nah gitu. Ya, oke. Jadi saya tambah satu lagi misalnya apa nih? Belum ada. Acer ya. Tambah Acer. Nah, simpan. Itu bikin cara daftar barang. Nomornya ini otomatis, komputer yang kerja. Jadi kita cuma menulis namanya, satuannya apa. Yang lain komputer. Oke, ini cara bikin daftar barang ya. Lihat hasilnya. Nah, seperti itu ya. Oke. Kemudian ini apa? Jenis pembelian, penerimaan bukan pembelian. Nah, ini penting ini. Ini penting. Kadang-kadang kita nerima barang bukan karena kita beli. Atau kita ngeluarin barang bukan karena kita jual. Contoh, ini saya mau bikin saldo awal. Saldo awal itu nggak kita bukan beli, ya. Jadi kita tulis dulu di sini caranya bikinnya gini. Saya mau masukin perkiraan modal, modal. Awal ya. Awal itu selalu ke modal. Ini cari, ambil tuan Ali. Nah, cara nambahnya di sini gimana? Nah, ini pas saya mau masukin tuan Ali ini, saya klik tambah. Tapi di sini saya nggak mau nulis tuan Ali. Ini adalah saya ganti saldo awal gitu ya. Oh, gitu. Jadi ini untuk membuat transaksi yang dimana kita terima barang, tapi bukan karena kita beli, kita set namanya, di setting ya. Oke, ini jenis penerimaan bukan pembelian. Tapi ada lagi satu jenis yang kedua, kita ngeluarin barang, tapi bukan karena kita jual, tapi kita mau pakai. Jadi beli komputer tapi nggak dijual, mau dipakai. Nah itu sama ini, kita mau masuk pilihnya peralatan kantor ya. Ini kita coba hapus dulu ya, caranya begini, hapus. Hapus. Nah, saya cari dulu peralatan, dari nih peralatan kantor nih ya, kan persediaan. Nah ini sekarang mau dipakai nih peralatan kantor. Saya tambah, nah, ini pemakaian, kita kasih tanda, bilang aja, tulis pemakaian. Pemakaian. Oke, Iman. Nah, gitu. Jadi ini redaksinya, pemrograman ini nanti akun yang akan dipakai sebagai asetnya nanti ya, calon aset karena akan dipakai ya. Oke, itu pengertian dari penerima pengeluaran bukan penjualan, dan ini daftar gudang. Oke, tuh. Oke, saya kira ini mudah. Untuk gudang tinggal tambah ya, tinggal tambah gitu biasa. Jadi bikin kelompok,
bikin daftar, bikin kelompok dulu ya, bikin kelompok. Nah, ketemunya kelompok ini, kelompok itu belum barangnya, baru kelompok. Kemudian kita bikin daftar barang, klik ini, baru ini ditambah ya. Oke. Terus kita membuat transaksi penerimaan bukan pembelian. Nah, ini contohnya saldo awal atau kita terima bonus. Jadi kita dikasih bonus oleh rekanan. Tapi nggak usah beli, nggak usah bayar gitu ya. Nah, tambahannya tuh masuk situ, jangan nggak jadi utang. Oke. Ini pemakaian bukan penjualan. Nah, ini kita pakai sendiri ya. Tapi bisa juga biaya ya. Misalnya kita pakai kertas atau apa, tapi nanti statusnya ya tinggal kita isi aja kalau untuk pemakaian sendiri, tapi misalnya biaya, misalnya kita tulis ATK, alat tulis kantor misalnya ya, tulis gitu, misal contoh. Oh nggak ada nih, kalau nggak ada 52 itu cara nyarinya. Kalau nggak ketemu ganti lembur, transport, THR, iklan, pameran, ATK. Nah BATK ternyata ya. Nah saya misalnya nanti mau pakai flash disk, mau dipakai gitu, oke, masuk BATK tambah BTK. Saya gini aja nggak apa-apa, simpan. Nah gitu. Kalau mau redaksinya berubah ya tinggal diedit, ini diubah ya. Pemakaian flash disk misalnya, pemakaian flash disk misal aja nih ya, flash disk tuh, flash disk ya, simpan. Nah jadi nanti kalau kita milih pemakaian flash disk, maka dia akan masuk ke BATK. Coba kita lihat tadi flash disk sudah dibikin belum. Kesediaan ini kantor sudah, ini flash disk. Nah ini belum kita bikin. Nah, kita bikin udah deh. Tambah flash disk yang 10 giga, 10 giga misalnya. Saya B. Wah. Simpan. Nah, gitu. Oke. Sekarang saya lanjutkan ke transaksi ya. Kita belum beli, baru masukin saldo awal. Oke, saya contohkan penerimaan bukan pembelian. Nah, misalnya saya contoh tanggal barunya, saya ambil tahun bulan lalu deh. Saya masih ambil tanggal 28 misalnya. Oke, nah ini cari saldo awal. Nah, saldo awal. Nah, kita klik lagi jatuh tempo sama dengan ini. Apa yang jadi saldo awal? Nah, tuh, mana yang mau jadi saldo awal? Misalnya komputer Dell ini, kita ada punya 5. Harga satuannya misalnya 10 juta. Simpan, hitung, simpan. Gitu ya. Mau tambah lagi. Klik dulu. Tambah. Mau cari apa sekarang? Flash disk tadi ya. Flash disk. Ah nih, flash disk nih 10 giga. Ada misalnya 12. Harga flash disknya misalnya 125.000. Hitung. Simpan. Nah, itu cara masukin saldo awal ya. Jadi kita masukin barang tapi bukan beli ya. Coba kita cek ini jurnalnya. Nah, tuh. Itu sudah ada jurnal ya. Persediaan komputer, persediaan peralatan komputer, setoran modal alih ya. Jadi sebagai lawannya bukan utang tapi modal. Oke, saya kira itu cara mencatat penerimaan bukan pembelian. Nah, sekarang kalau gimana? Langsung aja saya contohin lagi bahwa sekarang komputer ini ada yang dipakai ya, ada yang dipakai. Oke, kita keluar. Kita keluarin. Kemarin tadi tanggal berapa? Coba lihat dulu. Tanggal 28, nah tanggal 29 misalnya pengeluaran. Tanggal 29
29 kita keluarin. Nah, ada dipakai untuk keperluan kantor. Atau temponya sama, dipakai satu misalnya. Oh, tadi Dell ya, Dell. Nah, ini pakai satu. Hitung, simpan. Gitu. Harga belum isi, dia otomatis nanti. Oke. Kemudian kita pakai juga flash disk. Tambah flash disk. Oh, tapi ini kan tujuannya lain, ini nggak bisa ya, nggak bisa satu nomor ya. Ini, coba kita cek dulu, kita cek di kartu stok ya. Kita coba buka kartu stoknya ini. Kita lihat hasilnya. Dell. Nah, Dell. Nah, tuh. Dell ini kita cantum. Ini tadi saldo awal. Nih, saldo awal dipakai. Ada 5 kali sekian ini dipakai ya. Jadi tanggal 29 pemakaian peralatan kantor ya. Oke, jadi ini udah benar. Sekarang yang flash disk tadi kita coba cari ya. Cari giga tadi. GB ya. GB. Dari flash disk. Oh, peralatan ini. Salah. Carinya di sini. Nah, ini flash disk. Nah, ini udah ada awal ya. Flash disk ada saldo awal 12. Oke. Lanjut lagi, pengeluaran lagi ya. Yang tadi sudah pengeluaran itu karena ini jenisnya adalah pemakaian kantor. Jadi nggak bisa digabung sama pengeluaran karena biaya ya. Nah, ini coba kita cek jurnalnya dulu. Cek jurnal, cetak jurnal. Tuh, peralatan kantornya. Ini aset ya. Ini perjalanan komputernya berkurang. Oke. Nah, kalau untuk flashdisk gimana? Kita coba gini ya. Nah, kan kalau kita tambah di sini, nah dia bisa nih ke sini nih. Ya, peralatan kantor ini. Kita ganti aja ini. Dia dipakai untuk pemakaian flash disk nih, pemakaian flash disk. Nah, di sini kita langsung klik flash disknya tadi. Ini dipakai satu misalnya. Hitung, simpan. Khusus pengeluaran, dia tidak ngitung pada saat input ya. Harga itu nggak dihitung pada saat kita nginput transaksi. Karena itu presiden itu punya suatu metode hitungan, yaitu bisa average atau FIFO ya. Jadi dia tidak setiap kali klik ngitung setiap kali ini akan melambat. Nah, cara dia ngitung di sini. Pada waktu kita ngitung inventory, ini dia ngitung sekalian. Oke, langsung dia kita lihat sini. Kita cari namanya flash disk tadi. Nah, ini langsung keluar tuh. Oh ya. Jadi dia ngitungnya tidak pada saat input khusus pengeluaran, tapi dia ngitungnya pada saat kita mau membuka kartu stok. Karena di situ perhitungannya udah lengkap. Jadi dari yang beli sana, beli sini gitu kan. Oke. Nah, balik lagi ke sini ya. Kalau kita lihat ini, pastikan dua nih. Satu pemakaian sendiri, satu untuk biaya. Coba kita cek jurnalnya seperti apa. Nah, kita lihat nih jurnalnya. Dia bisa sendiri ya. Yang ini masuk sebagai aset, yang satu sebagai biaya. Ini mengurangi persediaan ya. Jadi jurnalnya dikerjakan oleh komputer. Walaupun dia satu bukti, ya, satu bukti, tapi satu ini untuk aset, satu untuk biaya. Jurnalnya otomatis memisahkan ya. Oke. Nah, itu cara menginput transaksi pengeluaran penjualan. Kalau ini kita multi gudang ya, jadi dari gudang satu mau dipindahin ke gudang satu lagi dia pakai ini. Kalau gudang kita satu ini nggak dipakai. Ini kalau kita melakukan stok 6 kita cek fisiknya, kemudian kita bandingkan dengan hasil stok 6 itu kita input, nanti dia akan membandingkan secara otomatis. Oke, kita lihat kartu persediaan per gudang atau semua. Ini sebenarnya sama. Kalau gudangnya banyak di sini ya, kalau nggak cuma ada di sini. Oke, ini kartu tadi. Kita lihat begini caranya. Hitung. Kita klik ini, klik ini, klik ini. Kita cetak semua kartu bisa. Nah, tuh ya. Oke. Kalau yang ini kita cari juga sama. Ini cetak semua kartu. Nah, ya. Oke.
Rekapnya seperti ini, rekap, cetak rekap. Nah, tuh rekap dari flash disknya. Kalau barang banyak kelihatan semua. Kali ini per buku besar. Nah, itu tadi antara komputer sama ini jadi satu. Nah, ini bisa dicek nanti apakah di buku besar saldonya segini enggak, ya. Coba kita cek di buku besar, ya. Kan kita udah nginput nih apakah inventory kita di neraca 41.375, ya. Kita coba cek. Oke, saya keluar ke sini, kita cek ke sini, terus ke atas. Oke, kita hitung inventory dulu. Nah, ini saya pakainya tanggal 30 aja, saya pakai bulan lalu. Lanjut, hitung. Sudah selesai. Cek di neraca ini. Tanggal 31 sampai dengan neraca. Inventory-nya sama nggak? Tuh, 41. Ya, nih, perkiraan. Tuh. Ada awalnya minus 10. Kasih debit. Apa ini saldo awal ini minus 10? Apa saldo awalnya? Minus 10. Padahal kan asalnya 50 sama ini. Kenapa jadi begini? Nah, ini kita cek di buku besar. Apa salahnya kalau terjadi gitu? Kita lihat sampai dengan persediaan. Persediaan komputer. Nah, ini dia. Persediaan peralatan komputer. Kita lihat kenapa dia. Nah, kita perhatiin kenapa dia negatif. Mana salahnya? Coba perhatiin. Apa salahnya? Salahnya ternyata ininya nih tanggal 6, ya, pemakaiannya bulan 6. Ini salah nih, bukan bulan 6. Ini harusnya bulan 7. Nah, gimana cara kita betulin? Nah, kita keluar aja. Keluar, kita masuk inventory. Nah, ini kita lihat sini coba ya, penerimaannya 28 bulan 7. Nah, sekarang pengeluarannya kita bikin 29 bulan 6. Nah, gantinya gimana? Ubah aja nih, ubah nomor bukti tanggal 29 bulan 7. Nih, 29 bulan 7. Oke, simpan. Tuh, dia berubah. Oke, kita cek lagi kalau udah berubah gitu, udah benar belum di sininya. Hitung lagi ya, hitung lagi. Ubah sampai tanggal 31. Lanjut. Hitung. Nah, selesai. Kita lihat lagi di neraca. Tanggal 37 sama dengan pos. Sekarang udah betul 41.375, ya. Jadi kalau ada yang salah, kita segera tahu. Nah, sekarang kita betulin dan langsung otomatis connect, ya. Jadi begitu. Jadi kita bikin inventory, dia selalu sudah otomatis koneksi ke buku besar, ya. Lihat rinci di sini, coba kita lihat. Tanggal 31 sama dengan cetak rinci. Tuh, persediaannya segitu, ya. Jadi kita cuma nginput inventory dengan cara yang sangat mudah, tapi nanti sistem akan secara otomatis membuat jurnal-jurnal ini, ya. Nah, nih bisa ulang, ini input saldo awal atau penerimaan bukan karena pembelian. Ini kita catat pengeluaran juga bukan karena penjualan. Gitu aja, kerja kita cuma itu. Catat itu udah. Ya, ya, selebih dari itu kerjaan komputer, ya. Oke, saya kira itu penjelasan saya tentang modul submodul persediaan, ya. Oke, nanti saya lanjutkan ke modul pembelian. Sekian dulu. Terima kasih, ya.